Izin namanya. Nah, ini pas kamu ambil duit. Pilih Pak semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Berurang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ajlillah wa kunu aunana lillah, asa nahza bi fadlillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab, ta'alaw wansuru lillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum walizzulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaqni isyarati, asa ta'ti bisarati wa yasfu waqtuna lillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bikashfil hujbi an aini wa raf'il bayni min bayni wa qamsil kayfi wal ayni binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi awlana, syafi'il khalqi 'inda Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Ridha beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati juga para sesepuh kami, orang tua kami, para hujjaj, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ibu Ketua RT, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita insyaallah akan selalu menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah dalam kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, syukur kita selanjutnya alhamdulillah saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Subhanallah, ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, di mana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama pergunakan bulan suci Ramadan ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai maaf Ramadan tahun ini lewat begitu saja. Kita bersama-sama tentunya berusaha dan berdoa agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Sekali lagi, Ramadan yang terbaik buat kita, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya kita juga berdoa dengan Ramadan ini insyaallah menjadikan kita semua orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan wahai manusia. Ya ayuhal insan, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melakukan ibadah puasa. Maka oleh karena itu subhanallah, bersyukur kita saat ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang insyaallah diberikan kemantapan, keistiqomahan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita melihat mungkin tentunya di luar ada orang yang memang fisiknya sehat, tubuhnya kuat, waktunya ada, dan belum berpuasa. Belum berpuasa. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang yang beriman tentunya tidak lupa selain untuk diri kita sendiri bersyukur kepada Allah, kita juga harus tetap selalu mengajak dan mendoakan. Mengajak dan mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita doakan insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, di
diberikan oleh Allah Subhanahu wa hatinya kemantapan iman untuk insya Allah bisa bersama-sama kita melaksanakan ibadah bulan suci puasa ini, bulan suci Ramadan ini. Karena tadi kami katakan di awal, untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini Allah memang memilih orang-orang yang beriman selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bukan cuma dengan lisannya saja, iman yang bukan cuma dengan bukti otentik KTP-nya saja Islam, tapi iman yang benar-benar dalam artian al-iman tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil lisan. Jadi iman yang diyakini benar-benar dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita segala-galanya menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan itu dalam diri kita, dalam hati kita, tancapkan itu dalam hati kita yang paling dalam, bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Dan juga keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Nabi kita, utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita manusia. Untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk kita jadikan sebagai contoh panutan dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar kita semua menjadi orang-orang yang baik, agar kita semua menjadi orang-orang yang selamat nantinya, agar kita nanti menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Dengan kita mencontoh baginda Rasulullah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik. Baik dari kami katakan di awal, sesama manusia dan juga baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tanamkan dalam hati kita. Setelah keyakinan ini kita tanamkan dalam hati kita, kita keluarkan dengan lisan kita kan. Keyakinan itu dengan lisan kita keluarkan apa? Dengan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita ikrarkan dengan lisan kita kalimat syahadat dengan syahadatain. Jadi kalau ada mungkin maaf di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti bisa jadi dalam dirinya masih ragu, dalam dirinya mungkin masih bingung. Maka oleh karena itu terus memperbaharui dirinya dengan selalu mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan itu, karena kalau kita sudah yakin benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kita yang ada penyakit ragu dengan diri kita sendiri. Ya Allah, bisa tak aku puasa karena aku ada penyakit mah. Misalnya gitu. Ya Allah, bisa tak aku puasa ya Allah karena selama ini aku merokoknya full. Misalnya sehari tak putus-putus rokok, sebungkus bisa habis misalnya. Ya Allah, bisa tak aku puasa ya Allah, pekerjaan aku berat. Mungkin itu kita dalam hati kita mungkin tidak percaya bisa tak kita melakukan ibadah puasa. Tapi ketika kita yakin Allah lah Tuhan kita, Allah lah yang memberikan segala-galanya buat kita, maka tidak ada yang tidak mungkin. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita berniat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam bulan puasa ini kita harus berpuasa. Kalau toh misalnya dalam perjalanan kita puasa atau kita uzur, sakit, pingsan gitu kan, batal puasanya, ya udah selesai. Sampai situ kita. Puasanya diterima tidak diterima, insya Allah diterima. Yang penting jangan disengaja, jangan disengaja. Tapi kalau memang dengan alasan uzur yang syar'i, insya Allah itu ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bismillah. Puasa kita. Itu keyakinan kita kepada Allah sudah kita keluarkan dengan lisan kita. Selanjutnya tugas kita yang ketiga sebagai orang-orang yang beriman apa? Wa amalu bil arkan. Kita manusia menjalankan apa yang Allah perintahkan buat kita. Kita sebagai seorang beriman tentunya perintah yang paling utama
Selain kita menjadi khalifah di muka bumi ini, inni ja'il fil ardi khalifah, tugas kita yang selanjutnya ialah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini tugas kita bersama. Selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah makhluk, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah ghairul makhluk, ibadah amalan keseharian gitu. Kita bekerja, kita mencari nafkah, itu semua bernilai ibadah. Bagaimana caranya agar itu bisa bernilai ibadah? Makanya dalam kita bekerja, dalam kita mencari nafkah, niatkan itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita lakukan dalam keseharian kita punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan. Bulan yang baik, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan bulan yang baik ini sekali lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Puasa kita berusaha menjadikan puasa yang terbaik sekali lagi buat kita. Kenapa harus kita punya niat seperti ini? Karena ada orang, ada manusia, kalau sekelompok manusia yang mereka berpuasa, tapi tidak merubah kepribadiannya. Tidak bisa menjadikan dirinya tadi katakan di awal sebagaimana ayat yang Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, tidak bisa. Tidak ada nilai pahala puasanya yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatnya? Hanya ju' wal atas. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Ada di antara manusia yang mereka berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat? Ju' wal atas. Dan tentunya kita tidak menginginkan ini, Bapak Ibu. Kita tidak menginginkan puasa yang kita lakukan hari ini, kemarin yang sudah kita lakukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kita tidak ingin itu tentunya. Kita berharap sekali lagi tentunya puasa kita ini akan menjadi puasa yang terbaik tadi kami katakan di awal. Bagaimana caranya agar puasa ini, bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik buat kita? Puasa yang bisa Allah memberikan keberhasilan buat kita. Paling tidak caranya dalam surat Al-Asri dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, Allah bersumpah, wal 'ashr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini selalu berada dalam keadaan rugi, kata Allah. Jadi Allah mengatakan demikian, berada dalam keadaan rugi. Karena Allah sudah tahu dengan kodrat kita manusia ini, Pak. Kalau kita tidak dijaga, tidak perhatian benar-benar menjaga keimanan kita, dan orang lain mudah terpengaruh oleh bujukan syaitan iblis laknatullah, kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka oleh karena itu bagaimana caranya, apa bentengnya agar kita tidak bisa menjadi orang merugi, menjadi orang-orang yang sukses? Tadi kami katakan dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita, kita diperintahkan untuk selalu menjaga keimanan. Tadi yang kami katakan di awal, iman yang bukan cuma dengan ucapan, tapi iman yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat yang kami katakan di awal. Karena Bapak Ibu maaf, ada uang puasa tapi sholat terkadang belum terjatuh. Puasanya puasa, tapi sholatnya terkadang masih tinggal. Ini yang kita rugi, yang kita takutkan, sayang gitu. Ada juga uang puasa perutnya baik, tapi lisannya, lidahnya belum terjaga. Masih galak rugi, masih galak ngomongin uang, masih galak ghibah. Ya namanya manusia, pasti rumah itu tuh kita lakukan, Pak. Tidak mungkin tidak kita lakukan, pasti kita lakukan. Cuman jangan sampai kita melakukan itu berterusan. Jadi ketika kita sadar, oh ini astagfirullah, kita ini ngomongin Allah, istighfar. Istighfar. Jangan berlanjut dari awal subuh selesai subuh, sampai balik subuh nyambung. Dari dalam masjid, Ustaz itu ceramah panjangnya ini. Atau ibu pulau di dalam masjid, di luar masjid nyambung lagi pulau ngomongin lagi. Oh, bapak itu tentang ceramah itu ujung misalnya. Ibu itu ngerubi, oh ibu itu main HP, benar. Dari dalam sampai keluar sampai ke rumah masih belum diomongin pulau. Nah, jangan seperti itu. Rugi kita.
rusak nilai pahala puasa kita. Rusak pahala nilai puasa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu lepas kewajiban, tapi nilainya dari itu dikatakan jauh, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi kita tidak menjaga. Sholat tadi kami katakan, apalagi maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga yang kerja mungkin, yang kerjanya kasar, mungkin naik angkot, beca, itu kan bangunan itu berat. Ibu-ibu capek juga di rumah, kadang apalagi sekarang belum buat kue, belum buat kue. Yang pembukuan, yang mikir, segala macam berikan di rumah, terkadang hal-hal seperti itu kadang melupakan kita, melalaikan kita. Tadarus, kadang tadarus, bagus tadarusnya, terkadang maaf sudah tadarus kecapean, tapi tidur udah terbangun. Jadi sekali lagi jangan sampai karena hal-hal yang sunnah kita melalaikan yang wajib. Jadi sekali lagi jangan sampai karena hal-hal yang sunnah kita melalaikan yang wajib. Jangan sampai begitu. Jadi tadi masih ada maaf di lingkungan kita yang seperti ini, masih ada. Kalau tidak sholat biasa, padahal bulan puasa. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kan Allah sendiri sudah mengingatkan kita. Yang namanya sholat ini tadi harus selalu kita jaga. Karena kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Yang lainnya bagus. Makanya dalam rukun Islam kita, sholat itu terletak di posisi kedua setelah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buniyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Yang kedua. Baru yang selanjutnya wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru selanjutnya amalan lain. Puasa, zakat, haji. Tapi sebelum itu apa? Sholat dulu. Sholat dulu yang harus dijaga. Setelah keyakinan yang kedua sholat. Dan ini tugas sekali lagi, memang tugas kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sebenarnya sholat itu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholat sekali lagi ini merupakan wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi namanya syukur itu Bapak Ibu bukan cuma syukur dengan ucapan baik, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku banyak rezeki, hari ini Kau berikan aku kebahagiaan, hari ini Kau kumpulkan keluargaku ya Allah, hari ini aku makan lemakku hari ini ya Allah, sahur hari ini alhamdulillah aku dapat bisa beli makan ayam ya Allah. Bukan cuma dengan itu baik syukur dengan lisan, tapi syukur dengan perbuatan apa? Syukur dengan perbuatan sholat. Jadi sholat ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah, perbuatan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kali ini kita jaga benar-benar. Mulai sekarang yuk, mari kita sama-sama kita lihat diri kita dewe, kita koreksi diri kita dewe, mana diri kita. Kalau kita tadi kami katakan di awal maaf, sholat kita masih ketinggalan, sholat kita masih belum istiqomah, terutama di bulan suci Ramadan ini yuk sama-sama kita perbaiki. Aman. Karena dengan itulah menjadi benteng insya Allah. Benteng buat diri kita dewe agar kita tidak terbujuk lagi dengan syaitan iblis laknatullah. Tidak tergoda oleh syaitan. Ustaz, kan syaitan itu ketika bulan puasa dikebut. Dalam kita kan sering dengar gitu kan syaitan itu kan ketika bulan puasa kan itu benda mungkin dia kepada kita. Yang ngebut syaitan itu siapa? Kita dewe. Jadi yang ngebut syaitan itu kita dewe Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang ngebetnya. Kita sendiri yang jadikan benteng buat diri kita agar syaitan tidak bisa datang kepada kita. Jadi kita sendiri. Karena Allah sendiri sudah ngomong kepada kita. Saat Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, saat itu syaitan iblis laknatullah ngomong sama Allah. Ya Allah, boleh Kau keluarkan aku dari surga ini, tapi tangguhkan aku. Jangan Kau masukkan aku ke dalam neraka. Apa kata Allah? Karena aku nak goda umatnya Nabi Adam sebanyak-banyaknya agar aku agar kau wajib neraka. Itu kata iblis. Apa kata Allah? Silakan kau goda. Tapi ketahuilah wahai iblis laknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepada aku, yang mereka selalu menjalankan ibadah kepada aku sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sendiri Bapak Ibu yang membuat syaitan itu tadi. Maka oleh karena itu sekali lagi kita bersama-sama melihat sekarang dalam diri kita bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajib. Kalau di sini ibu-ibu bapak yang hadir di sini insya Allah
istiqomah dalam sholatnya, insya Allah kita semua berdoa selalu kepada Allah. Tapi dengan ini tentunya kita juga harus mengajak dan mendoakan. Mengajak dan mendoakan dari kami sebagaimana kami katakan di awal, saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita sendiri, anak kita sendiri terkadang Bapak Ibu. Yang bujang gadis terkadang maaf Ibu untuk perjuangan kita Ibu. Nah anak kita terkadang macam-macam namanya anak gue. Ada yang kita kasih tahu sekali langsung kalah. Bayu nak sholat, bayu. Bayu nak ke masjid, bayu. Ada yang nak diingatkan berkali-kali. Nanti asyik main HP lah waktu nak subuh. Bayu nak kita ke masjid, ya kaget. Pertama, ngulang lagi bayu nak kita ke masjid, ya kaget. Kita pergi luar. Bayu nak kaget, mak pulang ingatkan bayu nak ke masjid, ya kaget. Banyak iya kaget. Tapi dalam perjuangan kita Bapak Ibu sebagai wong tua. Tapi jangan sampai kakek sudah anak kita yo kage, tidak diingatkan lagi, jangan kita lepaskan. Terus tetap kita ingatkan. Kita ajak terus. Kita ingatkan terus. Kita sebagai manusia ini Bapak Ibu, siapapun kita sebagai manusia kita yang tugas kita mengajak dan memberikan contoh. Selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah kepada orang-orang, bukan orang-orang yang kau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Jadi namanya hidayah itu Bapak Ibu, merubah seseorang dari buruk menjadi baik, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Kita manusia ini tugas kita mengajak, memberikan contoh, itu tugas kita bersama. Siapapun orangnya. Kalau kita sudah ngajak, ngasih contoh, masih dagang melo, ya sudah urusan. Kita pasrahkan. Tapi tetap harus istiqomah kita mengajak terus Bapak Ibu. Insya Allah dengan kita selalu mengajak Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan hajat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang harus kita lakukan agar ibadah puasa kita menjadi puasa yang berkualitas untuk diri kita dan juga punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, tak boleh kita tinggalkan juga apa? Dalam surat Al-Asr ini wa amilus shalihat, beramal soleh, berbuat baik. Karena terkadang maaf ada Pak wong ini yang khusus ibadah baik, tapi silaturahminya dengan tetangganya tidak dijaga. Silaturahminya dengan keluarga tidak dijaga, ewean baik dia pergi. Asik sendiri saja. Bagus. Tapi dengan masyarakat kurang. Karena kadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya tidak ada dua. Pertama dia ibadah kepada Allah, yang kedua bagus juga kepada sesama manusia. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Silaturahminya dijaga, jangan bentar-bentar lah nak ngajak musuhan, nak ngajak belagu, nak ngajak kebala, jangan. Kadang-kadang gara-gara ego kita, baik. Ego kita tuh kadang mudah-mudahnya kita memutuskan silaturahmi, alhamdulillah. Kenapa? Jadi harus bagus juga kita dengan masyarakat lingkungan. Anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan mempersiapkan surga kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, kita banyak-banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Yang biasanya mungkin kalau di musola di masjid ini ada buka bersama. Kalau kita ada rezeki, kita luangkan rezeki kita untuk keluarkan rezeki kita untuk memberikan takjil untuk saudara-saudara kita. Subhanallah. Kita memberikan pahala puasa atau memberikan takjil ini, insya Allah menjadi kebaikan buat kita semua. Hanya dikatakan kalau kita memberikan takjil wong yang berbuka, maka puasanya dia juga dapat pahala puasa. Tapi bukan berarti wong yang tidak puasa ngasih buka mengharapkan pahala puasa, bukan itu kan? Ini kan salah paham gitu kan? Ayo kalau baik itu salah puasa, biarlah tidak puasa ngasih buka baik kan? Ngasih buka ke masjid kan dapat pahalanya sama, bukan kayak itu. Jadi jangan salah paham. Ini kan kadang-kadang ada untuk istilahnya memanfaatkan kata-kata ini tadi. Adalah dosa puasa daripada aku jaga puasa, biarlah masih bukuan baik ke masjid. Kan pahala juga dapat juga berpahala puasa, bukan sih? Bukan. Tapi kita juga harus buat puasa. Jadi kita juga harus puasa, mengasihkan bukuan, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih dari apa yang kita lakukan.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberitahukan kepada kita, kalau kita melakukan sesuatu itu dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma mencari pujian, bukan cuma mencari kata oh dikatakan oh hebat, oh dikatakan oh hebat, bukan karena keimanan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan, menjamin kita kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jadi Allah? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pun akan memberikan balasan melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini janji Allah kepada kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, sekali lagi mari kita sama-sama banyak melakukan kebaikan. Kita berusaha apa yang ada pada diri kita ini, kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya? Bukan cuma harta memang. Ya, kalau kita mungkin belum ada harta, kita ngasih takdir, kita baik dalam masyarakat. Mungkin ada bantuan sedikit, kita mungkin nyingkir kenduri di jalan lain, kebaikan-kebaikan. Yang kecil-kecil tidak masalah. Ada mungkin jalannya becek, basah, ini bahaya, takut mencapai licin. Ada rezeki kita belikan semen misalnya gitu kan. Ya, jangan jalan yang sudah bagus buat polisi tidur. Ya, jalan sudah bagus malah dibuat rusak buat polisi tidur. Tinggi pula polisi tidurnya. Menurut tuh tukang galon kan. Jalan yang bagus dicot atau buat polisi tidur kan. Jangan. Ustaz, biar untuk ngalangin uang, itu kadang-kadang maaf yang buat ulah itu satu orang Bapak Ibu. Gara-gara satu orang, kita kesel dengan satu orang, akhirnya bisa mengakibatkan banyak uang yang kesel gara-gara perbuatan kita. Apalagi buatnya tak kati-kati maaf, mau tak lihat-lihat lagi, tak kiro-kiro lagi gitu kan. Woi setibu tukang galon, apalagi kami yang gemuk-gemuk ini kan. Ya, kalau gemuk-gemuk ini mah naik motor, nyaruk langsung. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar puasa kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga baik amalan-amalan kita, amalan keseharian kita. Banyak melakukan kebaikan dari kami katakan di Allah. Apa yang ada pada diri kita berusaha untuk bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena kalau kita kembali menjadi manusia yang baik, dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain, memberikan kebahagiaan buat orang lain. Kalau kita dikatakan di awal bulan suci Ramadan, terkadang ada lihat tetangga kita sebelah lagi susah, dan dia tidak perlu gawe lalamu misalnya gitu kan. Kita ada rezeki kita kasih, tidak mesti nak tunggu cakap fitrahnya. Dia kasihnya tunggu masalah zakat dia jangan. Kalau kita ada rezeki kita melihat di sebelah kita susah, kita bantu. Walaupun sedikit yang kita bantu, Bapak Ibu, subhanallah. Senangnya uang yang kita kasih karena dia memang membutuhkan itu dari itu. Yang kita harapkan tadi, dari yang kecil tadi, doa yang kita kasih ini tadi, doa orang yang kita beri ini tadi, subhanallah. Doanya itu yang kita harapkan, Bapak Ibu. Dengan doanya itu, insya Allah yang kita miliki menjadi keberkahan buat diri kita deh. Buat kita deh, Bapak Ibu, bukan buat orang lain, buat kita sendiri. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang harus kita juga jaga, yang harus kita perhatikan kalau kita kepengen puasa kita menjadi puasa yang baik berkualitas, selalu kita saling dengan mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena kita manusia ini Bapak Ibu, al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Kita di tempatnya salah dan lupa. Bukan cuma Bapak Ibu, bukan cuma seorang guru, bukan cuma seorang ustaz. Sama gitu, yang pasti samanya namanya manusia, sama. Ada kalanya salah dan lupa. Nah, oleh karena itu perlu selalu kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sering ingat mengingatkan. Kalau kita salah, ada yang mengingatkan kita, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Ini terkadang maaf ada Bapak Ibu buang salah, sudah tahu salah, diingatkan kalau itu nak marah. Kau masih muda dan nasihati aku pula. Sudah kan kalau dari kau deh. Itu kadang-kadang seperti itu aja kan Bapak. Jadi kita ini sama sekali lagi. Manusia ini sama. Ada kalanya lalai, ada kalanya lupa. Makanya kita selalu perlu untuk saling menasihati. Makanya agar kita mendapatkan nasihat-nasihat yang baik, agar ada orang-orang yang mau mengingatkan kita, mengarahkan kita di jalan yang baik. Di mana tempatnya sih? Di majelis-majelis ilmu seperti ini.
Majelis-majelis ilmu pergaulannya. Kalau kita bergaul di jalan, di perempatan, lain nasihatnya. Lalu kalau puasa capek-capek sudah ada merokok. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang maaf biasa di jalan, lain nasihatnya. Tapi kalau kita kuatnya bergaul dengan majelis-majelis ilmu seperti ini, insya Allah mengalahkan kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harapan kita. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan juga jalan orang-orang yang Kau murkai. Ini doa kita selalu dalam surat Al-Fatihah, dalam setiap salat yang kita baca. Agar kita selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang lurus. Karena kita ini sampai jalan kita ini kan tidak selalu lurus. Ada kalanya belok ke kanan, ada kalanya belok ke kiri. Terserah, boleh belok kanan belok kiri, tapi tetap tujuannya satu. Tujuannya agar menjadi satu selalu, menjaga ibadah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita juga sama, tujuan kita ini kabeh secara kehidupan ini satu. Tatkala kita kembali kepada Allah, tentunya tujuannya apa? Mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dunia ini, bahagia di kubur kita, bahagia juga tatkala nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga insya Allah dari yang sedikit ini dapat kita laksanakan yang terbaik, yang baik kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang apa yang kami sampaikan ini banyak khilaf, banyak salahnya, yuk mari kita buang dan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekali lagi kita berdoa, semoga Ramadan kita tahun ini menjadikan Ramadan yang terbaik buat kita dan menjadikan kita semua selalu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Irian burungnya cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah. Semoga pertemuan kita disebutnya atau jadi pertemuan yang mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Makan durian sama es batu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kita teruskan dulu Pak ya. Gak ada tanda